atas nama kita. Tapi walaupun untuk nama samaran dan foto samaran, tapi kita sadar saat menulisnya, malaikat tidak mungkin luput untuk menulis. Walaupun kita sudah memanipulasi data, nama sudah kita rubah, foto sudah kita rubah, tapi terus kemudian kita al-imsak, menahan perbuatan yang buruk, gitu ya, perbuatan dan ucapan yang buruk. Ini sekarang kita melakukan perbuatan dan kata-kata yang buruk mudah sekali loh. Di media sosial, Masya Allah, kalau kita lihat, ya saya katakan lagi tadi, bulan mulia Ramadan, mohon maaf, mohon untuk tidak dirusak dengan perlakuan kita. Terus katanya ada orang bilang, ini katanya kalau sudah masuk bulan Ramadan, setan-setan dikerangkeng nganggurin neraka, surga-surga dibuka, tapi kok masih banyak yang berbuat maksiat. Itu bukan setannya sudah banyak menggoda, tapi nafsunya orangnya sendiri. Sisa-sisa perlakuan buruk yang dilakukan sebelum bulan Ramadan pas dibawa di bulan Ramadan, ya akhirnya setannya tidak ada, ganti dia setannya. Takut begitu ya. Setan memang dikunci, digerakkan, dibelenggu, diborgol gitu. Tapi kok masih ada orang yang bermaksiat, bukan setannya yang keluar dari borgolan atau bebas dari tahanan itu, bukan, tapi memang nafsu syaitoniyah manusia ini yang ada dalam diri kita. Makanya di sini kita pengendalian hawa nafsu konten ada di bulan Ramadan. Dan ampunan yang kita minta kepada Allah diantaranya takut 11 bulan yang sudah kita lewati banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang terakhir untuk menjaga malam 10. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan ada yang membahas tentang Lailatul Qadar. 2 hari lagi kita akan masuk ke fase ikun minanha. 2 hari lagi. Ini kita pasti akan melalui fase itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nek pun masuk melebet atau sudah masuk pada tanggal 20, maka syadda mizaro, mesti Kanjeng Nabi itu betul-betul diikat, sarungnya betul-betul diikat. Maksudnya ya kalau dasar maturanya itu diikat kuat betul, siap untuk beribadah. Malamnya Rasulullah ini menghidupkan malamnya, terus membangunkan keluarganya. Kalau kebiasaan di bulan Ramadan di luar Indonesia nih Pak, di luar Indonesia, contoh seperti di Maroko, mayoritas Muslim, bukan mayoritas, memang rata-rata Muslim kuat di sana. Seperti di Maroko, masjid hidup malam, bar-bar tutup 40 hari sebelum bulan Ramadan. Minuman-minuman keras sudah tidak boleh beroperasi, bar-bar sudah mulai ditutup, diskotik sudah ditutup 40 hari sebelum bulan Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi tidak ada ceritanya bulan Ramadan maksiat di sana. Kata orang Maroko kepada kami. Kemudian di Mekah Al-Mukarramah sudah pasti ada pemandangan yang unik di Mekah. Nggak tahu kalau sekarang masa-masa pandemi ini, kok sholatnya sekarang di Mekah kayaknya berjarak. Kalau dulu masa-masa kami berada di sana, masuk tanggal 21, ini bukan cuma sekedar tarawih yang ada, tapi tahajud. Jadi tarawihnya betul sama dengan kita, ba'dal isya. Lalu kemudian jam 12 sholatul qiyam asal-usul. Ada panggilan-panggilan di setiap masjid-masjid atau musola-musola. Sholatul qiyam asal-usul, sholatul qiyam asal-usul. Jam 12, 20 ke atas, 20 ke atas itu betul-betul dihidupkan. Kalau kita di sini, alhamdulillah, Al-Bakir tahadzusan bin nikmat pernah etikaf di masjid sini. Itu malam, masya Allah, hidup betul bulan Ramadan. Nah ini yang diartikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah itu benar-benar mengencangkan sarungnya untuk beribadah, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. 10 ke atas, khusus 10 ke atas. Untuk apa?
untuk mencari malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini tidak datang sendiri, harus dicari. Sampai di mana pencarian kita? Dan rahasia di antara rahasia di bulan Ramadan, karena kita orang awam, kita mungkin masih belum terbuka seperti apa bentuknya Ramadan, bentuknya Lailatul Qadar. Apakah hanya cahaya ataukah datang berupa seperti kelapa dilemparkan gitu Mbak ya? Mungkin siapa tahu, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dalam Al-Quran sudah dijelaskan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbih. Jadi malaikat turun ke dunia. Bagaimana caranya kita mendapatkan bulan Lailatul Qadar? Simpel saja. Ini yang termudah. Yang termudah. Kalau yang ingin meningkatkan yang mungkin. Kalau takut ada orang-orang yang ingin cari yang termudah. Yang termudah itu menjaga malam ganjil atau dari tanggal 20 sampai tanggal 30 pun. Jangan cuma ganjil-ganjil saja kok ibadahnya, cuma ganjil-ganjil saja kok dipilih-pilih ibadahnya, kan tidak enak. Cuma ulama-ulama kayak Imam Ghazali itu memberi standar atau memberi ciri khas. Kalau bulan Ramadannya hari Selasa, mulainya hari Selasa dan hari Jumat, maka bisa dipastikan atau ada kemungkinan Lailatul Qadar itu malam 27. Nah, kalau mulai karena kemarin alhamdulillah ya, mulainya hari Selasa nih, hari Selasa atau Jumat. Kalau mulainya puasanya hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar bisa dipastikan tanggal 27. Ya kalau seandainya kita berpatokan pada ini, wes ibadahnya di tanggal 27 saja. Terus kalau umpamanya turun 23 kan kita yang rugi. Kan kita yang rugi. Maka dari sinilah hikmahnya. Kalau seandainya kita merasa, menganggap setiap malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, setiap malam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, yang sudah katanya Rasulullah, katanya Al-Quran, khairun min alfi syahr. Ibadah di dalam malam Lailatul Qadar itu, satu hari itu malam itu ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kata kita merasa setiap malam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, maka kita tidak akan pernah meremehkan bulan atau malam Ramadan. Tidak pernah. Kok begini ke tanggal jam 19 ganjil. Jangan cepat tahu Lailatul Qadar turun. Kita fokus. Besok genep, nah tidak apa-apa, samakan aja fokusnya, ibadahnya. Dan kita tidak tahu apakah betul-betul turunnya malam ganjil. Takut-takut malaikat merubah schedule-nya. Dari schedule-nya dirubah. Kalau tahun kemarin mau ganjil, sekarang ubah genap aja. Cek-celek ngomong mamanya. Terus kita akan rugi. Cuma yang jelas kan tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat turun. Kapan? Embo. Kapan ibu yang nggak tahu? Apakah malam ganjil? Apakah malam genap? Nah, kita itu megangnya malam ganjil, takut schedule-nya dirubah. Terus genap aja saya kira. Enggak usah dirembuk-rembuk, wis genap aja. Lah rugi kita, Pak. Makanya Rasulullah kebiasaan di Mekah itu kalau sudah malam 20 masjid itu full. Sampai mau sholat sulit. Saking dari fullnya masjid. Ada orang yang duduk wiritan, ada orang yang duduk ngaji. Ada orang yang ngaji tidur-tiduran, ada tiduran dengan konten. Ada itu pun laki perempuan banyak. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan di malam 20 yang akan datang. Amin. Allahumma. Inilah tren kita, tren ulama yang bisa kita giatkan atau kita semangatkan di 20 akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan dari awal. Bila ada salah lupa, salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan keterangan yang disampaikan kalau memang benar semua dari Allah, kalau salah itu dari kekurangan saya sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Zainul Hasan Ahsan Malik ini memberikan
pengertian baru atau ya ilmu yang baru buat kita. Jadi beliau ini perlu dikenalkan bahwa beliau adalah salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Gendong, putra dari Yai Haji Saiful Islam almarhum yang kemarin sempat viral juga, dan keponakan dari Yai Mutawakil, di mana beliau Yai Mutawakil adalah ketua MUI Jawa Timur. Dan apa yang kita dapat, semoga ilmu-ilmu dari beliau yang memang sedikit ini, tapi insya Allah bisa merubah kita ke depan, dan kita juga bisa dapat barokah dari bulan-bulan ini. Dan perlu diketahui juga kepada para jamaah yang hadir malam ini, sore ini, karena terus terang ini Yai, bahwa tiap hari berganti jamaah, karena memang musim pandemi, musim saat ini virtual ngaji tetap kita lakukan, tapi berganti jamaah dan berganti para kiai. Dan insya Allah nanti malam dilanjut, kalau ada yang mau ikut ngaji setelah ba'da tarawih, yaitu Yai Marzuki Mustamar. Mungkin memang tidak diumumkan secara umum karena posisi juga masih dalam pandemi. Kalau mau ikut bisa langsung nanti ikut tarawih di sini, langsung setelah ba'da tarawih Yai Marzuki akan tahu melanjutkan ngaji rutinnya. Insya Allah mulai malam Jumat ini, malam Sabtu ini, pengajian rutin Yai Marzuki di PWSU kembali dimulai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih kepada